Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di podcast Gridalis. Nah, Ibu di sini sudah kedatangan ibu-ibu yang cantik ya, ibu-ibu yang cantik ya, Ibu Reni dengan Ibu Tuti. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nanti biar kamu kenal dengan Ibu Reni dengan Ibu Tuti, biar di jalan bisa menyapa Ibu Reni dengan Ibu Tuti. Maka dari itu silakan Ibu Reni dari Ibu Tuti memperkenalkan diri dari Ibu Reni terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, nama Ibu Reni Wati Wijaya. Ibu asal dari Palembang. Ibu mengajar di SMP Negeri 2 mata pelajaran IPA di kelas 8. Nanti mudah-mudahan di kelas 8 kalian akan ketemu sama Ibu. Oh ya, Ibu Reni ini orang jauh anak-anak. Ini sangat ahli dalam membuat kue apa Ibu? Empek-empek. Nah, jika nanti kamu bertemu dengan Ibu Reni atau main ke rumah Ibu Reni, pasti nanti disajikan dengan empek-empek ya Bu ya. Ya. Khusus Palembang ya Bu. Khusus Palembang ya. Ini Bu Reni dihafalin ya wajahnya yang paling cantik, paling putih. Ya Bu Reni ya. Nah, untuk berikutnya Ibu yang cantik satunya lagi, silakan Halo Ibu Tuti. anak-anak, perkenalkan nama Ibu Tutiyani. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Dan itu saja Bu. Ibu Tuti asli mana Bu Tut? Saya asli Indramayu. Oh, asli Ini Bu, Indramayu. saking cintanya di Indramayu. Iya, Sekolah SD di Indramayu. Indramayu. SMP Indramayu. Indramayu. SMA Indramayu. Iya. Ya, sampai kuliah pun di Indramayu. Dapat jodoh Oh, Indramayu Indramayu juga. Berarti lengkap. Ini Iya, betul. benar-benar asli Indramayu Iya. ya. Kalau Mangga asli Indramayu, berarti Ibu Tuti Iya. asli orang Indramayu ya Bu Tuti ya. Nah, sekarang Bu, tema kita adalah mengenai literasi, gerakan betul. literasi sekolah. Nah, sebelum kita ke materi inti nih Bu, kalau untuk pendidikan karakter itu ada yang namanya tepuk karakter kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kalau dalam literasi ini sendiri apa sih Bu yang menjadi ininya, Simbol kalau simbolnya? gitu ya, Bu. Iya, betul. Salam literasi biasanya. Gimana tuh Bu? Oh, lambangnya begini. Lambangnya begini. Nah, nanti coba kita lagi ya Bu ya Ulangi melaksanakan lagi. salam literasi Anak-anak. supaya anak-anaknya Ya. ikut. Nah, nanti kalau pas pembelajaran Ibu Tuti atau Ibu Yani bilang salam literasi, anak-anak sudah tahu. Iya, Ya. betul. Oke, Ayo sama-sama. Iya, Dimulai. boleh. Anak-anak sama-sama dari rumah juga ikutan ya. ayo Bu Reni silakan atau Bu Salam Tuti. literasi. Begini ya, anak awas jangan kebalik, jangan begini tujuh Apalagi ya. begini. Salam literasi seperti ini. Ayo bisa diulang Ibu Reni, Iya. Bu Tuti. Oke, salam literasi. Ya, di rumah Oke. diikuti ya. Tuti ya. Sudah belum? Oh, diulang lagi katanya Bu Tuti, diulang lagi. Ada yang belum paham katanya. Oh, Gimana belum gimana? mengikuti, Belum terlalu mengikuti cepat ya, mungkin, terlalu Bu. cepat. Iya, betul. Atau kita adakan slow motion ya. Ayo, Ya, ulangi lagi ya. Salam literasi. salam. Nah, kita nyebut salam nggak Bu? Misalnya Ibu Tuti bilang salam literasi, kita Oh, yang menjawabnya bilang salam nggak Bu? Ya, boleh. Oh, Tidak apa-apa. coba diulangi lagi satu kali lagi. Ya. Salam literasi. Salam literasi. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya anak-anak. Tahu nggak Bu apa ini simbolnya? Kenapa tuh Bu bisanya lambang atau simbolnya L, seperti ya ini? kan? L ini melambangkan literasi. Oh, Depannya apa ini? Huruf Huruf L. Oh, Ya, bakal gitu. literasi. Oh, iya ya seperti itu. Nah, Bu, saya tuh sering mendengar kata literasi, bahkan mungkin anak-anak dari SD ya. Bu? Iya. Dari SD-nya sudah diajarkan literasi untuk mengulang kembali ingatan anak-anak mengenai apa sih itu literasi. Apa sih Bu yang dimaksud dengan literasi Bu Reni? Literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi melalui membaca dan menulis. Kegiatan penting dalam literasi adalah kegiatan membacanya. Bacanya. Terus Ya, tadi yang disampaikan Ibu Reni sudah betul ya Bu. Iya. Ya, kegiatan literasi itu kan salah satu bentuk kemampuan, keterampilan membaca dan menulis. Tetapi bukan membaca menulis
juga Bu, masih iya, ada masih lagi ada tentang lagi. menghitung, Oh, menghitung, mendengarkan. mendengarkan. Itu adalah salah satu bentuk literasi juga, seperti pelajaran matematika ya Bu. Iya, iya, betul. Kita sering melihat ada simbol-simbol. Nah, seperti ini ya Iya, Bu ya, simbol tuh. matematika Tuh, di lihat baju bajunya, saya. Di baju Ibu banyak simbol iya, matematika. itu adalah salah satu bentuk literasi gitu. Oh ya, berarti literasi bukan hanya membaca, tapi menulis juga, Iya, terus kemudian mendengarkan, mendengarkan, menyimak, menyimak. Nah, kalau misalnya dari literasi itu kan kedengarannya sangat penting ya Bu. Iya, betul. Apa sih tujuan dari literasi itu sendiri? Ya, tujuannya itu menumbuhkan budi pekerti ya, atau menumbuhkan minat membaca literasi, atau dengan cara membaca dengan baik ya Bu. Membaca dengan Terus baik. bisa Barang ditambahkan iya, lagi. Ibu Reni Saya tambahkan ya, menurut saya tujuan literasi adalah membentuk budi pekerti luhur, bisa karena dengan membaca kan kita banyak pengetahuan, meningkatkan pengetahuan, terus menimbulkan rasa gemar membaca, terus merangsang siswa untuk membaca di luar sekolah, terus dapat meningkatkan intelektual, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan berpikir tingkat Kritis tinggi. kalau itu Iya, tingkat Berarti tinggi. tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca, Iya. ya minat baca siswa ya Bu ya. Karena dari dari membaca itu kita bisa mendapatkan banyak informasi. Nah, tadi saya tertarik dengan tujuan literasi. Kira-kira ada tidak sih Bu tujuan yang harus dicapai? Misalkan di siswa di sekolah, kita kan mengadakan literasi ya. Nah, tujuan untuk apa kok cirinya tujuan literasi itu tercapai? Ya, kalau tujuan literasi sudah tercapai berarti anak sudah bisa membuat sebuah karya Bu. Oh, cirinya Ya, adalah bisa iya, sudah membuat karya, bisa membuat cerita, misalkan membuat, kalau yang gemar membuat puisi, itu kan salah satu bentuk hasil ya Bu, hasil dari literasi itu. Berarti kalau kita sudah bisa membuat sebuah karya, Iya. baik itu puisi ataupun bahkan mungkin buku, berarti tujuan dari literasi tersebut adalah tercapai. Nah, sedangkan manfaat dari literasi tersebut apa? Selain menumbuhkan minat belajar membaca, minat membaca tersebut apa kira-kira manfaatnya? Ya, kalau pelajaran bahasa Indonesia jelas ya Bu, banyak sekali manfaatnya untuk kegiatan literasi. Kita lebih mengutamakan lebih banyak mempunyai kosakata yang banyak Bu, karena dengan cara membaca itu untuk pelajaran bahasa Indonesia bisa membuat kalimat dengan efektif, dengan baik. Itu salah satu tujuan pembelajaran dari literasi di pelajaran bahasa Indonesia itu. Nah, kalau berarti di situ juga membaca cepat termasuk ya Bu ya? Iya, jelas membaca cepat. Seperti sekarang ya kan ujian nasional saja ya, kita kan biasanya disuguhkan soal, ya kan Bu? Dengan kita bisa mempunyai kemampuan membaca, otomatis kita cepat menangkap isi atau dari bacaan tersebut, jawabannya itu yang mana, itu bisa. Oh, bisa ya. Berarti banyak sekali manfaatnya ya Bu Ren ya. Nah, saya itu penasaran Bu Ren, dengan kita kan mengadakan gerakan literasi sekolah, itu disingkatnya apa Bu? GLS. Nah, GLS tersebut mencakup siapa saja sih Bu yang wajib mengikuti GLS di lingkungan sekolah itu? Ya, semua warga sekolah. Oh, semua, berarti termasuk guru, Ya, terus kemudian kepala sekolah, seluruhnya, berarti termasuk seluruh warga sekolah harus mengikuti GLS. Nah, kemudian kalau anak di sekolah sudah melaksanakan gerakan literasi, bagaimana dengan membaca di rumah? Atau apakah sudah cukup di sekolah saja atau harus diteruskan di sekolah? Tidak Bu, apalagi sekarang pandemi ya. Ya kan, pandemi otomatis
literasi itu bukan hanya sekedar membaca saja, baca ada bukunya gitu kan. Tetapi sekarang zamannya sudah canggih, Bu. Nah, Internet sudah ada, ya Saya kan? penasaran itu, Bu. Kita Iya. sedang melaksanakan pembelajaran daring. Mm-mm. Kalau mungkin di sekolah itu kita bisa mendapatkan buku dari perpustakaan atau pinjam saling tukar dengan teman ya, Iya. atau dengan ibu bapak guru ya, Bu Ren. Nah, kalau untuk pembelajaran daring seperti ini, itu mendapatkan bukunya dari mana, Bu? Kalau misalnya buku lebih gitu. Nah, sebelum ke buku ya, Mm-mm. kita akan bahas tentang bahan yang bisa dibaca Oh, apa iya. saja gitu Ya. ya. Yang boleh dibaca, yang bisa dibaca anak-anak itu boleh buku non fiksi, boleh buku fiksi. Jenisnya berarti Iya, ya jenisnya. Jadi kalau buku fiksi itu Iya. Seperti yang Jadi gini ya anak-anak, mungkin anak-anak sudah pernah belajar waktu SD ya, itu tentang jenis buku. Buku itu kan ada buku fiksi dan ada buku non fiksi. Buku fiksi itu buku yang di dalamnya ada unsur daya hayal atau imajinasi ya. Itu. Sedangkan buku non fiksi itu buku yang pasti namanya benar-benar dibuat oleh seseorang gitu kan. Contoh misalnya buku yang fiksi ya, yang fiksi dulu novel, cerpen gitu kan, terus kumpulan Puisi. pantun ya kan, Ya, puisi itu kan bisa. salah satu bentuk buku fiksi. Ya. Sedangkan buku yang non fiksi itu yang tidak ada unsur daya hayalnya atau imajinasinya, seperti buku-buku biografi ya kan. Tahu ya Bu buku biografi? Ya, buku biografi itu kan buku tentang riwayat hidup nih Bu. Apalagi saat ini mungkin Ibu sudah tahu ya, tokoh yang bisa menciptakan pesawat terbang pertama iya, di Indonesia itu siapa Bu? B.J. Iya, Habibie. B.J. Habibie. Nah, itu terkenal banget tuh Iya, sampai betul. dibuatkan sebuah film ya, Bu Ren ya. Iya, itu B.J. Habibie itu salah satu pencetus literasi Bu, ya kan? Karena kenapa? B.J. Habibie itu kalau dilihat dari riwayat hidupnya lah itu ya Bu, dia itu hobinya membaca Bu, ya hobinya membaca. Tidur saja hanya 1 jam, ya kan? Berarti selama 24 jam tidur 1 jam, membacanya atau ya membacanya 23 jam iya, kiranya jadi- Bu ya. Jadi Kegiatan yang lainnya. dia banyak dalam kehidupan sehari-harinya dia banyak dituangkan untuk membaca. Di rumahnya pun ada perpustakaannya Bu. Jadi kalau dia mungkin ada waktu senggang, nggak seperti saat ini ya, anak-anak itu banyak sekali ada waktu senggang, kebanyakan bermain atau main game gitu kan ya. Tapi membaca buku saja ogah kalau itu mah Bu. Tahu ogah Bu? Iya. Iya, males Malas. kalau itu kan. Ada yang bilang kalau baca jadi ngantuk. Ngantuk. Ya kan? Ngantuk dan lain sebagainya. Padahal dengan membaca kita bisa tahu dunia. Ya kan? Itu ada buku biografi. Terus tema buku itu bisa dengan buku yang isinya tentang persahabatan, ya cerita-cerita inspiratif itu kan, terus tentang keluarga, tentang ilmiah juga tidak apa-apa, atau cara menanam pohon mangga itu tuh kan biasanya kita suka ya Bu, Iya, ya iya. kan, baca-baca. Atau yang perempuan itu keterampilan yang dalam bentuk buku, Menjahit, iya, ya. menjahit. Hobi kalian itu apa kan, itu bisa kan kita lihat. Bahan bekas ya, Bu. Ya itu juga bisa dengan cara kan Pelajaran. membaca. Iya itu. Ya, untuk saya tertarik tuh Bu yang tadi Ibu bilang bahwa salah satu jenis bukunya ada yang namanya fiksi. Iya. Biasanya kalau fiksi itu berarti yang saya sering baca kalau judulnya Harry Potter itu Mm-mm. termasuk ke dalam fiksi ya Bu Iya ya. betul. Nah, cuman yang saya ini kan apakah hanya untuk membacanya saja atau ada kelanjutannya dari membaca terus kemudian ada kelanjutannya? Ya tidak ada itunya Ada ya Bu. review. Iya review. Ada review, anak-anak disiapin satu buku. Ya. Nanti anak membuat itu apa yang dibaca, reviewnya tanggal berapa gitu. Terus nanti diparaf. Biasanya ada programnya ya Bu. Programnya itu kan biasanya anak disuruh membaca dulu nih. Ya, yang kan? tadi Iya. disebutkan bahwa Heeh. di sekolah kita programnya 15 menit
sebelum belajar. belajar itu Ya. kan, membaca dulu. Setelah selesai membaca, anak ditanya sudah selesai belum? Ya sudah selesai, satu buku sudah selesai. Nanti dibuat rangkumannya, ya kan, ya. Atau bisa juga dengan menceritakan dengan temannya, Bu. Kita kan biasanya kalau itu mah suka gosip ya. Iya. Kita kok sering gosipin film sinetron yang saat ini sedang beredar, itu yang sedang kayak ikatan cinta gitu kan. Kita coba mulai dari sekarang itu menceritakan tentang buku yang kita baca. Berarti gitu ada kan. manfaatnya Iya, ya. Ada bisa manfaat. sharing, ngobrol dengan teman. Kamu selesai baca buku apa nih? Diceritakan dong isinya bagaimana dari isi buku tersebut. Berarti bisa saling tukar pengetahuan Iya, dari itu betul. ya. Nah, tadi saya masih penasaran Ibu dengan yang namanya sehabis membaca kita ada resum ya istilahnya ya. Nah, itu sepertinya kegiatan literasi itu menyeluruh, bukan hanya di sekolah kita saja nasional. Apakah dari resuman tersebut bisa dilombakan atau bagaimana? Dan bentuk lombanya itu seperti apa? Dulu itu ada kegiatan yang namanya WJRRC ya Bu, itu yang dimana nanti anak tuh bisa jambore, mengikuti kayak semacam festival gitu kan ya, di Bandung dulu itu. Piagamnya juga ada, medalinya juga ada, dan alhamdulillah SMP Negeri 2 Horgelis sempat mendapatkan penghargaan itu, Bu, dengan anak-anak yang berprestasi, mempunyai keinginan untuk membaca, menggali ilmu, dan ya itu pokoknya salah satunya. Oke, berarti dari rangkuman ini, mangga satu-satu dari Ibu Reni bisa diinikan lagi kembali mengenai literasi, Bu. Kegiatan utama dari literasi itu adalah kegiatan membaca. Kenapa literasi itu penting? Karena dalam sebagian proses pendidikan itu ditempuh dengan kegiatan literasi, dengan kegiatan membaca. Misalnya di dalam kelas. Di dalam kelas apa yang kita pelajari itu dengan cara membaca. Makanya pembiasaan atau kewajiban untuk membaca itu penting dilakukan. Ya. Ibu berharap kepada anak-anak ibu ya, itu harus banyak membaca ya Nak, karena ada pepatah yang mengatakan tuh, bacalah buku ya, bacalah buku selagi kita masih hidup gitu kan. Jadi tetap kalian harus selalu memperdalam pengetahuan kalian dengan cara membaca. Diharapkan semua siswa bisa melaksanakan kegiatan membaca rutin. Walaupun sekarang di masa pandemi, belajar dan membaca itu harus terus ditingkatkan. Kalau bisa nih Bu, kira-kira Ibu Tuti dengan Ibu Reni, hal yang mau disampaikan apa ke anak? Misalnya anak-anak 1 bulan ada target apa untuk anak di rumah membaca? 1 bulan berapa buku misalnya? Ya kalau pelajaran bahasa Indonesia mah jelas ya Bu, itu di anak itu harus menyiapkan buku untuk literasi. Ya harus ada itu. Nanti misalkan satu anak harus ada buku literasinya 1, nanti bisa bertukar dengan teman yang lain, gitu kan. Kalau kemampuan membaca anak ya target 1 minggu lah 1 buku, gitu kan. Ya itu. Berarti selama 1 bulan 4 ya Bu? Iya. Emang enggak Bu Kalau Reni? menurut Ibu, ini kalau kegiatan literasi atau kegiatan membaca itu ada 4 tahapan. Pertama dipaksakan. Dengan dipaksakan membaca, tak ada targetnya, ya itu akan menjadi kebiasaan. Kalau tidak membaca, kalian akan merasa tidak nyaman kayaknya. Terus sesudah jadi kebiasaan akan menjadi kenikmatan ya, asik aja membacanya. Terus banyak ilmu yang didapat dari membaca. Terus dari tahapan keempat jadi kebutuhan ya. Pertama tingkatan pertama itu dipaksakan, terus menjadi kebutuhan, terus menjadi kenikmatan, kebiasaan, kenikmatan gitu ya. Ya, dipaksakan jadi kebiasaan, jadi kebutuhan,
kebutuhan dan jadi kenikmatan. Berarti ada 4 ya, Bu. Ya. Apa tadi, Bu? Dipaksakan, Dipaksakan langkah-langkahnya dulu dipaksakan membaca. dulu membaca supaya kalau kita Punya dipaksakan target, tuh ya targetnya sehari harus 1 heeh. buku misalnya, atau 2 hari 1 buku. Kemudian yang kedua Ya, kebiasaan. yang kedua akan jadi kebiasaan, Karena- kebiasaan setiap hari membaca. Berarti kalau tidak Setiap hari membaca ada bisa- yang hilang ya, Bu, Ya, ya. disisakan waktunya, misalnya ada 1 jam 2 jam buat membaca. Berarti yang hilang bukan Ya. hati ya, Bu. Terus yang ketiga kebutuhan. Kebutuhan. Jadi malah nanti akan jadi butuh untuk membeli buku atau pinjam ke teman. Jadi kita haus Ya, akan haus akan pengetahuan. pengetahuan. Ya, dan tenang Dengan saja di membaca. sini juga ada perpustakaannya, Bu, Iya, bisa menyediakan buku-buku literasi. berarti- Ya. Berarti kalau kita kita sudah semua membaca, tinggal nanti mencari di perpustakaan. Mm-mm. Dan yang terakhir Ibu apa, Ya, Bu? kenikmatan. Harus Kenikmatan dinikmati. membaca. Mungkin asik, ya, heeh. asik dengan membaca. Jadi membaca itu tidak harus di dalam sekolah, di luar sekolah, menjadi merangsang untuk kita membaca di luar sekolah, di jam-jam kosong, ya. Tapi kenikmatannya itu perlu dibatasi ya, Bu. Jangan sampai di mana-mana nanti di tengah jalan saking nikmatnya membaca ada mobil nggak tahu ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Tuti dengan Ibu Reni atas waktunya. Apa yang kita bahas insya Allah sangat bermanfaat. Nah, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam literasi.